Halo, selamat berjumpa kembali dalam Leaders Corner bersama saya Frida Litwina. Bank Rakyat Indonesia BRI terus bergerak untuk mewujudkan visinya sebagai the most valuable banking group in Southeast Asia dan champion of financial inclusion. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi ini BRI perlu melakukan berbagai langkah strategis, terutama di usianya yang sudah memasuki 127 tahun di Indonesia. Apa saja langkah-langkah strategis yang akan dan harus dilakukan oleh BRI? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama BRI, Bapak Sunarso. Pak Sunarso, terima kasih Pak atas waktunya di CNN Indonesia. Ya. Pak Narso, di penghujung tahun 2022 tentunya kinerja BRI mendapat sorotan dari publik dengan performa yang begitu bagus Pak ya. Yeah. Nah, untuk kinerja di third quarter Pak 2022 bisa diceritakan? Baik, terima kasih Levina. Jadi mungkin perlu saya share kepada publik tentang kinerja BRI selama 9 bulan ya, sampai akhir September 2022. Alhamdulillah dalam situasi yang sebenarnya tidak mudah, BRI mampu membukukan laba 39,31 triliun. Dan itu artinya secara tahunan tumbuh 106,14%. Dan kemudian kok bisa gitu labanya sebesar itu. Dan ternyata di balance sheet kita juga semuanya tumbuh. Yang pertama adalah aset kita sekarang secara grup mencapai 1.684,6 triliun, itu tumbuh 4% secara tahunan. Dan aset-aset itu kita tempatkan di kredit, di mana kredit kita sudah mencapai 1.111,48 triliun, artinya tumbuh 7,92% secara tahunan. Dan yang lebih penting lagi bahwa porsi kredit terbesar itu masih kepada UMKM. Porsi kredit kita kepada UMKM itu mencapai 84,2%. Dan ini menurut saya adalah porsi kredit kepada UMKM terbesar di antara bank-bank di seluruh Indonesia, juga terbesar di sepanjang sejarah BRI, karena selama ini kredit UMKM BRI itu ya 75-78%. Tapi kemudian kita punya aspirasi bahwa pada akhirnya nanti di 2025 ingin porsi kredit kepada UMKM itu 85%. Dan sekarang sudah merangkak naik menjadi 84,2%, saya kira ini sudah on the track. Dan kemudian loan ini tadi saya katakan itu lebih kita arahkan ke UMKM, maka kemudian bisa dipahami bahwa loan growth ya, pertumbuhan kredit di mikro itu bisa tumbuh 14,1% dan di consumer tumbuh 7,6%, kemudian di kredit small medium enterprises UKM tumbuh 2,9%. Ini sinyal yang saya kirim kepada publik adalah bahwa BRI tidak mungkin untuk meninggalkan korporasi sama sekali. Tetapi pertumbuhan korporasi memang tidak setinggi, tidak sepesat pertumbuhan kredit kepada UMKM. Dan kemudian kredit-kredit ini kita kelola dengan baik, dengan risk manajemen yang baik, maka NPL-nya bisa terkendali di level 3,09%. Ini kalau main di UMKM dengan NPL 3,09% itu sebenarnya sangat baik, artinya risiko terkelola dengan baik. Dan kemudian juga dari sisi liabilities, kita mampu mengelola dana masyarakat, dipercaya mengelola dana masyarakat 1.139,8 triliun, itu tumbuh 0,4%, tetapi kalau bank only, itu sebenarnya kita mencapai 1.132,7 triliun dan itu tumbuh 1%. Kenapa demikian? Karena bank ini kan grup ya, dan di dalam grup ini ada perusahaan-perusahaan yang tidak menerima dana masyarakat kan, itu seperti Pegadaian, PNM kan tidak boleh menerima tabungan, kecuali tabungan emas ya di Pegadaian gitu. Itu saya kira yang paling penting, dan sekali lagi dengan komposisi seperti itu tadi, dana masyarakat itu juga didominasi oleh dana murah yang kita sebut current account, saving account, KASA. Itu mencapai 65,4% dan itu sebenarnya porsi KASA tertinggi sepanjang sejarah BRI. Maka berimplikasi kepada murahnya biaya dana, cost of fund kita di 1,73%. Kalau secara grup itu 1,9%, itu biaya dana yang murah. Kemudian kecukupan likuiditas, LDR kita, loan to deposit ratio kita mencapai 88,9%, itu artinya kita mesti lebih agresif lagi menyalurkan kredit. Karena LDR yang optimal menurut saya di level 90 sampai 92%. Kalau masih di bawah 90, kita artinya harus mendorong menyalurkan kredit lagi. Itu yang paling penting. Dan saya ulangi lagi bahwa dengan pengelolaan balance sheet yang sehat, dengan risk management yang baik, maka lagi-lagi dalam 9 bulan BRI menciptakan laba 39,31 triliun rupiah. 2 kali lipat ya Pak? 2 kali lipat. Sekarang yang paling penting ya di sesi ini rasanya dengan demikian kira-kira guidance-nya untuk sampai akhir
tahun full year 2022 seperti apa. Kita tetap aspirasi kita memberikan pertumbuhan di kredit 9-11%. Dan kita mudah-mudahan bisa memberikan net interest margin NIM antara 7,7 sampai 7,9%. Kemudian cost of credit yang paling penting itu kita akan maintain di 2,7 sampai 2,9%. Overhead cost growth, pertumbuhan overhead cost kita jaga di 6 sampai 8% saja, tapi kita mungkin batasi kalau bisa NPL kita maksimal 3%. Artinya mungkin kalau bisa ke bawah terbaik mungkin 2,8 sampai 3%. Itu guidance yang kita berikan untuk sampai nanti full year 2022. Semoga tercapai nih Pak ya. Mudah-mudahan Kalau bisa dibilang raportnya hijau semua nih Pak ya, raport BRI. hijau semua, bahkan hijau gelap. Hijau tua sekali nih Pak. Hijau tua sekali. Pak, untuk mencapai pertumbuhan laba yang 39 triliun rupiah itu, kunci keberhasilannya apa saja Pak kalau bisa di-share? Kalau boleh saya share, kuncinya kita bisa menumbuhkan laba lebih dari 100%. Pasti itu ada faktor bahwa marketnya memang baik ya, dalam artian market untuk perbankan ya. Tapi yang lebih penting dari itu mungkin yang bisa saya share adalah pertama bahwa BRI ini memang bukan bank dengan aset terbesar ya, gitu. Tapi bank ini memang karena fokus kepada UMKM, maka bank ini bukan aset terbesar. Kalau menumbuhkan aset terbesar, ya kita nanti tergoda main di korporasi, gitu. Karena kita memang fokus saja main di UMKM, maka kita terus terang bukan menjadi bank terbesar, tetapi bank pencetak laba terbesar. Itu yang paling penting, gitu ya. Saya ulangi lagi, bukan bank dengan aset terbesar, karena memang mainnya di UMKM. Tapi bank pencetak laba terbesar, itu yang paling penting. Ya. Dan kemudian kalau begitu, kunci suksesnya di mana? Fokus saja kepada UMKM. Fokus kepada UMKM, maka porsi kreditnya 84,2% diberikan kepada UMKM. Yang kedua, kunci suksesnya adalah memurahkan biaya dana. Tadi saya katakan cost of fund BRI untuk bank only itu 1,73%. Itu adalah cost of fund termurah sepanjang sejarah BRI ya gitu. Dan kemudian yang kedua adalah memurahkan biaya operasional, overhead cost melalui transformasi digital. Jadi proses-proses bisnis kita lakukan secara digital. Dan yang terakhir adalah memurahkan biaya kredit. Karena kalau kita setiap ngasih kredit, kemudian kredit itu lancar pun dicas biaya cadangan. Biaya pencadangan kalau nanti dia jadi macet. Dan makin lancar kreditnya, biaya cadangannya makin kecil. Makin bermasalah kreditnya, biaya cadangannya makin besar, bahkan kalau macet harus mencadangkan 100%. Ngasih kredit 10 miliar, cadangannya 10 miliar juga. Itu biaya gitu, itu biaya. Jadi memurahkan cost of credit menjadi kunci juga. Jadi tapi apa kuncinya tadi? 1, fokus kepada UMKM, 2, memurahkan biaya dana, 3, memurahkan biaya operasional melalui digitalisasi proses bisnis, dan yang keempat adalah memurahkan biaya kredit melalui program-program restrukturisasi sesuai ketentuan dari regulator, dan kita jalankan secara disiplin. Alhamdulillah restrukturisasi kredit kita berhasil. Oke, fokus ke UMKM. Kita akan membahas masalah UMKM ini lebih lanjut Pak, namun di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner dengan Direktur Utama BRI, masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan saya masih bersama Direktur Utama BRI, Pak Sunarso. Pak, tantangan di tahun depan ini sudah banyak orang yang mengatakan akan berat sekali ini. Namun kinerja BRI terbukti sangat bagus di tahun 2022. Pandangan Anda ke tahun 2023 seperti apa? Jadi terutama kita evaluasi dulu deh situasi kita sekarang. Jadi kalau sekarang terus terang saja tantangan yang paling utama adalah datang dari global ya. Ekonomi secara global menghadapi tantangan yang luar biasa di 2 area terutama ya. Pertama adalah di mana-mana inflasi tinggi dan kemudian bank-bank sentral meresponnya dengan menaikkan suku bunga acuan. Dan itu bagi kita secara domestik pasti punya risiko. Risikonya adalah terjadi capital flight dan lain-lain keluar. Dan masih risiko global adalah ketidakpastian karena ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, dan kemudian akan memicu terjadinya krisis energi dan pangan. Ini juga perlu diwaspadai. Tetapi di tengah kesulitan yang luar biasa, di ketidakpastian di global, kita harus apresiasi bahwa ekonomi Indonesia dikelola dengan sangat solid,
dan kemudian menghasilkan menurut saya pertumbuhan yang impresif. Ketika beberapa negara besar di dunia pun diprediksi akan mengalami resesi tahun 2023, peluang untuk terjadinya resesi tinggi di atas 20%, bahkan Bloomberg kalau nggak salah waktu itu melakukan riset, melakukan modeling, kemudian hasilnya bahwa Indonesia itu peluang untuk resesi hanya 3%. Hanya 3%? Hanya 3%. Mudah-mudahan yang 3% itu pun itu tidak terjadi, kira-kira seperti itu. Tapi tanda-tandanya bahwa itu tidak terjadi juga sudah mulai ada. Ketika kita first 3 quarter membukukan GDP growth 5,72%. Menurut saya itu sangat impresif. Gitu. Dan kemudian kita mesti lihat kekuatan kita di mana. Driver daripada pertumbuhan di Indonesia masih konsumsi rumah tangga. Jadi domestic consumption ini tinggi, di mana kontribusinya itu sampai 50,4% terhadap GDP. Maka kemudian menjaga daya beli masyarakat, kemudian supaya masyarakat punya kemampuan daya beli dan kemudian meningkatkan konsumsinya menjadi penting untuk pertumbuhan ini. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, kalau kita bandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya, terutama 97, 98, krisis sekarang ini krisis yang berat. Tetapi karena kita sudah sering krisis, risk management kita menjadi sigap ya untuk mengatasinya secara agregat, secara keseluruhan, maka kita itu sebenarnya memiliki ketangguhan yang saya boleh katakan ketangguhan kita luar biasa. Ketangguhan kita. Itu yang bisa saya katakan. Kenapa? Karena beberapa indikator jauh lebih baik dibandingkan waktu krisis 98. Contohnya, saat ini kita masih punya cadangan devisa 130 miliar dolar, kemudian kita mampu tumbuh 5,73% GDP kita, kemudian external debt kita terhadap GDP baru di level 31,8% dibandingkan 97-98 di atas 100% kita external debt terhadap GDP kita. Kemudian inflasi dulu 82,4%, sekarang kita di tengah inflasi yang globalnya juga tinggi. Kalau dulu kan regional saja krisis. Itu saja inflasi kita 83%. Ini sekarang mengglobal inflasi tinggi, kita bisa kendalikan inflasi di level 5,95%. Kemudian depresiasi rupiah, iya memang terdepresiasi 6,76%. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan depresiasi rupiah tahun 97, 98, 208% waktu itu rupiah terdepresiasi. Tahun 2008 kita pernah mengalami depresiasi rupiah 34,6%. Sekarang depresiasi rupiah kita 6,76% saja. Saya pikir dalam situasi yang sulit ini adalah menunjukkan keberhasilan kita semua pihak mengelola ekonomi ini dengan hati-hati, dengan prudent, dan mengeluarkan policy respon yang tepat. Policy respon yang tepat. Itu saya kira. Dan apa sih policy respon yang tepat? Saya boleh sampaikan. Jadi ada challenge secara global dan domestik, dan kemudian regulator, pemerintah mengeluarkan policy response. Policy responnya misalnya contoh BI. BI secara perlahan dan terukur menaikkan suku bunga acuan. Ya memang sekarang 4,75%. Ya. Dan BI kan kita juga tahu bahwa BI pasti menghadapi masalah bagaimana mengendalikan inflasi, ya, yang dampak dari inflasi global. Kemudian BI juga menaikkan GWM, giro wajib minimum. Kemudian foreign reserve kita, tadi saya ulangi, 130 miliar dolar. Dan ini kita juga harus paham semuanya bahwa BI pun punya istilahnya ruang yang tidak mudah untuk dikelola. Satu adalah kalau Fed rate-nya naik, kan BI harus naikkan suku bunga. Ya. Tapi kalau suku bunga dinaikkan terus, kemudian nanti ancamannya adalah bahwa pengusaha nggak mampu bayar bunga kreditnya menjadi NPL. Nah batasannya berapa? Kalau selisih antara Fed rate sama suku bunga acuan paling tidak 1 sampai 1,5% gitu. Tapi kalau dinaikkan terus Fed rate-nya oleh Bank Sentral Amerika, terus kita BI menaikkan 1,5% terus mengambil posisi itu, maka kemudian suku bunga kita menjadi berapa? Dan kemudian kira-kira itu berdampak pada NPL apa tidak? Ini adalah suatu keputusan atau kebijakan yang tidak mudah. Tapi saya percaya bahwa regulator kita, pemerintah akan memberikan respon melalui policy-policy yang bijak dan tepat. Gitu, ya. Dan kemudian itu indikator makro, ya. Tapi BRI sendiri juga punya indikator yang kita sebut indeks bisnis UMKM, yaitu BRI Micro SME Index. Itu mengukur 3 hal. Pertama adalah indeks aktivitas bisnis UMKM. Itu kelihatan memang menurun di kuartal 3, ya. Tetapi masih di atas 100. Artinya sebenarnya aktivitas bisnis masih tumbuh. Hanya pertumbuhannya menurun, ya. Diukur dari pembelian barang, bahan baku, aktivitas kerja, penjualan dan lain-lain di UMKM. Yang kedua adalah indeks
ekspektasi bisnis selama 3 bulan ke depan di triwulan 4 2022 ini. Ternyata memang indeksnya menurun, tapi sekali lagi masih di atas 100. Artinya bahwa pelaku UMKM optimis bahwa 3 bulan di sisa tahun 2022 ini sebenarnya bisnis di UMKM itu masih baik. Dan yang terakhir adalah indeks kepercayaan pelaku usaha UMKM terhadap kemampuan pemerintah mengelola berbagai tantangan ekonomi. Itu juga menurun, tetapi masih di atas 100. Artinya bahwa pelaku UMKM masih percaya kepada kemampuan pemerintah mengelola berbagai tantangan ekonomi melalui tadi policy response, kebijakan yang tetap pro kepada pertumbuhan. Itu, maka kemudian kalau ngomong iklim bisnis perbankan, kredit perbankan itu tumbuh sebesar 11% loh. Kredit perbankan ya, tumbuh 11% year on year. Kemudian dana masyarakat yang dihimpun perbankan tumbuh 6,8%. Artinya apa? Pertumbuhan kredit sudah menyalip pertumbuhan dana masyarakat di bank. Itu kayaknya tuh jelek, padahal ada sisi positifnya. Bisa disimpulkan bahwa kalau pertumbuhan kredit sudah menyalip pertumbuhan dana masyarakat, artinya ekonomi kita mulai pulih. Dari mana logikanya? Dari berarti pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku usaha mulai menarik uangnya yang tadinya diam di bank, ditarik digunakan untuk berbisnis, untuk berusaha. Dan itu sebenarnya akan meningkatkan pertumbuhan juga. Karena pertumbuhan kreditnya naik. Ya. Dan kemudian pertumbuhan geliat bisnis akan meningkat, aktivitas bisnis meningkat. Dan yang penting adalah ketika pertumbuhan kredit sudah menyalip pertumbuhan dana, maka ada alarm yang harus dijaga. Yang harus dijaga adalah rasio likuiditas ya, terhadap kredit, itu yang kita sebut loan to deposit ratio. Ternyata loan to deposit ratio juga masih 83%. Artinya di pasar perbankan masih tersedia likuiditas untuk menumbuhkan kredit. Itulah yang kemudian bisa dipahami bahwa BI menaikkan suku bunga untuk menyedot likuiditas, kemudian menaikkan GWM untuk menyedot likuiditas, mengendalikan inflasi dan nilai tukar. Tapi yang paling penting semuanya harus presisi terukur. Ketika pasar sudah membutuhkan untuk tumbuh itu membutuhkan likuiditas, maka saya yakin Bank Sentral akan melepas likuiditas itu karena lebih tepat juga. Meskipun bukan urusannya Bank Sentral pertumbuhan ini, tetapi saya yakin bahwa Bank Sentral akan mempertimbangkan itu untuk mendorong pertumbuhan. Karena inflasi yang terkendali akan lebih cakep lagi kalau inflasi yang terkendali itu diimbangi oleh pertumbuhan, supaya tetap tidak menimbulkan new unemployment. Itu yang paling penting. Pak Jadi Narso, kira-kira gambarannya seperti itu. View-nya nih positif sekali nih Pak. Ya. Dari Pak Narso sudah sharing tadi tingkat inflasi yang terjaga hanya 5% lebih dan juga pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia yang cukup bagus dibandingkan negara-negara lain. Nah, apa kemudian strategi dari BRI untuk memanfaatkan momentum ini, Pak? Jadi sebenarnya ya, yang penting bagi BRI adalah menjaga pertumbuhan ini secara sustain. Jadi kita sebut sustainable growth. Dan syarat untuk tumbuh secara sustain itu ada 4 menurut saya. Yang pertama adalah kita harus memiliki sumber pertumbuhan yang pasti. Jadi memastikan ada sumber pertumbuhan. Dan sumber pertumbuhan itu kalau di BRI strategi pertumbuhannya itu cuma 2 sebenarnya. Satu adalah menaik kelaskan existing customer. Nasabah yang sudah ada di dalam BRI ini dinaik kelaskan. Dan itu harus diikuti, dirancang secara sistematis. Caranya seperti apa Pak, naik kelas? Jadi kemudian naik kelas misalnya, nasabah yang naik kelas itu ada trackingnya kita. Jadi nasabah yang tahun ini masih berada di level terutama mikro, kemudian kita ikuti sampai mungkin setahun, 2 tahun, oh dia sudah naik ke kelas small ya, kecil. Oh dia sudah naik ke menengah. Dan itu ada aplikasinya juga yang bisa nasabah bisa ngukur, oh saya ternyata di BRI masih digolongkan mikro. Mikronya mikro awal gitu. Maka saya harus mencari pengetahuan baru tentang bagaimana menumbuh kembangkan, bagaimana mengadministrasikan bisnis, bagaimana mencari akses pasar, itu ada di situ. Dan kemudian dimasukkan lagi ke situ setelah setahun berikutnya, oh saya sekarang sudah naik kelas menjadi nasabah kecil ya, small, dan lain-lain. Tapi itu kita buat untuk trackingnya itu. Nah sumber yang kedua adalah kita turun ke bawah mencari
segmen yang lebih kecil, yang kita bilang go smaller. Makanya kemudian kita bentuk holding ultramikro. Membentuk holding ultramikro dengan melibatkan teman-teman di Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani bergabung sama BRI menjadi BRI Group untuk fokus kepada ultramikro adalah bagian daripada strategi memastikan ada sumber pertumbuhan baru bagi BRI Group. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kita harus memiliki kecukupan modal, kecukupan kapital. Kalau di bank diukur sebagai CAR, Capital Adequacy Ratio. Ya. Dan kemudian CAR BRI sekarang itu secara grup kita punya CAR 24%. Bahkan kalau bank only kita itu punya 25,1%. Gitu, 25,1%. Padahal saya bilang compliance-nya dulu. Kalau kita mau comply dengan ketentuan misalnya Basel III, di mana semua risiko harus dicadangkan, termasuk mengcover risiko countercyclical risk namanya. Itu hanya butuh capital adequacy ratio 17,5%. Sehingga BRI punya kelonggaran CAR sekitar 8%. Kalau setiap tahun kita tumbuh sekian persen dan mengkonsumsi kapital 2% saja, CAR 2%, sebenarnya selama 3-4 tahun ke depan bisa dipastikan bahwa berapapun laba BRI tidak perlu ditahan sebagai laba ditahan untuk mempererat modal. Artinya layak dibagikan. Itu yang paling penting. Artinya kan begitu kuatnya permodalan BRI sehingga cukup untuk mendukung pertumbuhan secara sustain sampai beberapa tahun ke depan. Itu syarat yang kedua, kecukupan modal. Yang ketiga adalah kecukupan likuiditas. Kalau kita lihat bahwa BRI memiliki LDR di 88,9%, artinya kalau mau likuiditasnya terpakai secara optimal, itu mencapai LDR di 92%, maka kita masih punya ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit dengan menggunakan likuiditas yang ada. Dan yang terakhir adalah, yang keempat, syarat untuk tumbuh secara sustain adalah kita harus memiliki quality of growth yang baik, kualitas pertumbuhan yang baik. Dan itu di mana? Tercermin di bagaimana kita tumbuh di aset yang pasti didukung oleh tumbuh liabilities, tetapi aset kita harus kita jaga kualitasnya di NPL. Ya. NPL kita 3,14% di September, ya, bahkan 3,09% untuk bank only. Itu artinya sebenarnya terkelola dengan baik. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bahwa berapapun NPL kita punya cadangan, dan cadangan itu berupa kapital. Dan sekarang rasio pencadangan kita terhadap NPL kalau terjadi pemburukan itu 275%. Artinya kalau terjadi NPL 10, kita punya cadangan 27. Nah, itu lebih dari cukup. Dan itulah kemudian ada juga di dalam yang sehat itu ada namanya loan at risk. Loan at risk kita sekarang sudah menurun jauh dibandingkan waktu awal pandemi, sekarang 19,28%. Dan khusus terhadap loan at risk itu juga harus kita cadangkan. Padahal sebenarnya kebutuhan untuk mencadangkan loan at risk cukup 10%, karena loan at risk yang benar-benar jatuh menjadi NPL itu nggak lebih dari 10%. Tapi kita cadangkan 44,9%. Pendek kata, ini yang kita bilang bahwa menjaga quality of growth itu strategi kita adalah strategic soft landing growth, dan itu artinya bahwa kita tumbuh tapi kemudian kalau terjadi pemburukan, ya, kita cadangkan cadangannya dan kemudian kita sediakan biaya cadangannya, dan itu lebih dari memadai. Namun yang paling penting adalah mengelola dengan risk management yang baik. Jadi 4 itu strategi kita untuk tumbuh. 1, memastikan ada sumber pertumbuhan baru, itu which is itu adalah ke holding ultramikro dan menaik kelaskan nasabah yang sudah ada. Yang kedua adalah menjaga kecukupan modal, kita punya CAR yang lebih dari cukup, dan kemudian kita menjaga likuiditas, di mana LDR kita masih 88%, itu lebih dari cukup untuk kita dorong untuk menumbuhkan pertumbuhan kredit terutama. Dan kemudian yang terakhir adalah menjaga kualitas daripada pertumbuhan itu sendiri. Banyak bank yang sekarang go digital, Pak. Bagaimana dengan BRI? Go digital, saya mesti ceritakan bahwa memang kita tidak bisa tidak. Kita harus mendigitalkan bank ini. Pertama adalah mendigitalkan bisnis prosesnya supaya menurunkan overhead cost, ya, menjadi proses kredit kita menjadi lebih cepat, lebih produktif, lebih efisien. Yang kedua, menurunkan operational risk, karena hal-hal yang tadinya manual mengandung human error dan lain-lain, itu adalah operational risk. Kita bisa turunkan operational risk-nya dengan digital. Itu yang paling penting. Tapi mendigitalkan bisnis proses saja juga tidak cukup. Digitalisasi harus juga merombak dan menemukan new business model yang bisa create value lebih tinggi dibandingkan kalau kita bisnis konvensional. Tantangannya adalah
apakah pasar kita sudah semuanya fully digital? Belum. Ternyata jawabannya belum. Karena belum, maka kalau kita digitalkan, sekian tahun kemudian kita akan ketinggalan. Tapi kalau kita fully digitalkan sekarang, Banyak yang ketinggalan. banyak ibu-ibu, nenek-nenek di ujung dunia sana yang belum terjangkau oleh layanan dan belum bisa dijangkau dengan digital, masih harus layanannya konvensional. Maka dua-duanya kita siapkan. Kita siapkan proses digital banking ini ke depan, dan sekarang juga sudah mulai untuk melayani area tertentu. Di perkotaan, anak muda itu kita jangkau. Tapi ibu-ibu di pedesaan sana yang kemudian masih bertransaksi secara cash segala macam, itu masih kita perlu sentuh secara konvensional. Sehingga strategi yang dilakukan BRI Group adalah hybrid bank. Contoh hybrid bank adalah BRI punya agen Briling, di mana warung-warung kita jadikan agen untuk memberikan layanan perbankan. Proses antara warung dengan BRI digital, tapi proses antara warung dengan nasabahnya konvensional. Itu yang paling penting. Dan nilainya nggak kecil. Ternyata dibilang bahwa di era digital ini, transaksi melalui agen, melalui warung-warung itu, ternyata setahun 1.400 triliun. Besar sekali. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa hipotesa bahwa apakah semua masyarakat sudah fully digital, jawabannya belum. Karena tadi yang bertransaksi lewat warung masih 1.400 triliun nilainya setahun. Itu. Baik, baik. Masih kita akan lanjutkan kembali perbincangan, namun sesudah jeda berikut ini, Pak. Tetaplah bersama kami, Leaders Corner akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Leaders Corner bersama saya dan Presiden Direktur atau Direktur Utama BRI, Bapak Sunarso. Pak, BRI terkenal sebagai pionir nih Pak dalam penerapan ESG, Environmental, Social, and Governance. Bagaimana caranya untuk kemudian mengakselerasi penerapan ESG ini Pak? Oke, sebelum akselerasi sebenarnya inisiatifnya dulu dan kemudian landasan hukumnya dulu. Jadi ESG ini sebenarnya kan diatur sebenarnya ya. Secara global terkait hal-hal yang menjadi protokolnya untuk mengatur masalah bagaimana kita mengelola bisnis dan kemudian related dengan menjaga lingkungan, itu ada frameworknya. Frameworknya itu kita sebut TCFD, yaitu Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Dan itu adalah sebagai guidance, ya. Guidance yang bagi perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen risiko, ya, dan juga membaca atau menangkap peluang dari isu-isu yang terkait sama climate change. Itu dulu, ya. Secara domestik, ya, kemudian dari sisi aspek sosial, ISO 26000 itu terkait dengan implementasi corporate social responsibility (CSR), termasuk keterlibatan kepada masyarakat, human right, praktek ketenaga kerjaan, hubungan dengan klien dan lain-lain dengan stakeholder yang lain, itu diatur di situ. Dan kemudian ada juga aspek governance dari OECD, ya. Jadi Organization for Economic Cooperation and Development itu sebagai panduan dalam implementasi tata kelola perusahaan, ya. Tata kelola perusahaan yang kita sebut Group Corporate Governance Principle. Dan kemudian juga ada namanya standar global dalam pelaporan data informasi tentang ESG yang implementasinya serta ada namanya Sustainability Report, ya, BRI, itu ada namanya GRI, ya, itu namanya Global Reporting Initiative. Kemudian ada namanya SASB, gitu ya, jadi Sustainable Accounting Standard Board, itu ada. Dan kemudian berbagai ESG rating itu juga kita ikuti, di mana salah satunya adalah S&P, ya, Standard & Poor's Global Sustainability, dan kemudian ada juga namanya Sustainalytics, ya, dan lain sebagainya yang terkait sama pengukuran-pengukuran tingkat penerapan ESG ini. Bagaimana sekarang regulasi lokal? Jadi ada POJK nomor 51 tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga keuangan LJK, ya, dan emiten serta perusahaan publik. Ya. Itu diatur oleh POJK itu. Kemudian ada POJK nomor 60 yang khusus, ya, mengatur tentang penerbitan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan yang kita sebut green bond. Gitu. Dan kemudian ada juga taksonomi hijau Indonesia, THI, taksonomi hijau Indonesia, yang dikembangkan OJK sebagai panduan bank
dalam mengidentifikasi nasabah-nasabah yang ramah lingkungan. Nah, sekarang yang paling penting adalah merespon berbagai kebijakan global maupun domestik itu, apa inisiatifnya. BRI ini saya katakan sejak tahun 2015, kita ini sebagai first mover on sustainable financial di Indonesia, ya, financial industry di Indonesia, terutama banking ya gitu. Dan kemudian BRI komit untuk menerapkan ESG ini. Inisiatifnya apa? BRI itu membentuk komite ESG di level direksi dan komisaris. Kemudian untuk operasionalnya BRI membentuk divisi yang khusus menangani ESG dengan tugas pertama menyusun perencanaan strategik ESG, dua merancang perencanaan operasional penerapan ESG, dan yang ketiga adalah menyusun prosedur monitoring, evaluasi, reporting yang terkait dengan ESG. Karena reportingnya banyak banget loh itu kalau diikuti, baik apa namanya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena domestik maupun global. Dan hasilnya apa? Hasilnya kalau saya boleh share gitu ya. Jadi satu lagi dalam penerapan ESG ini, kita juga sudah pernah menerbitkan sustainable bond. Sustainable bond itu tahun 2019 waktu itu. 2019 kita terbitkan 500 juta US dollar. Alhamdulillah oversubscribe sampai 8 kali, 8,4 kali. Artinya sebenarnya investor sangat concern tentang apa namanya sustainability. Dan kemudian kita juga punya kemampuan sekarang untuk menghitung emisi gas rumah kaca dalam aktivitas bisnis kita. Itu nanti lanjutannya ini nanti inisiatifnya apa sebenarnya? Kalau kita dalam berbisnis ini menghasilkan gas rumah kaca sekian, maka kita harus turun tangan untuk menyerap atau menjaga supaya tidak nambah emisi karbon kita, itu apa aktivitasnya. Dan kita juga sekarang komit untuk menyalurkan kredit kepada apa namanya portofolio kredit yang berkaitan dengan usaha yang berkelanjutan. Itu sekarang sudah mencapai 671 triliun ya. Dan itu sebenarnya porsinya udah 66% dari total portofolio kita. Lebih spesifik lagi yang portofolio hijau itu 76,1 triliun. Dan portofolio kredit di bidang sosial UMKM, wah jangan tanya kalau itu ya. Karena kita sekarang udah 595 triliun kredit kita kepada apa namanya UMKM yang berkelanjutan. Dan ini bagian, saya pikir ini adalah bagian implementasi terbesar ESG di Indonesia loh. Saya boleh klaim itu karena tradisi sosialnya kita dengan holding ultramikro dan lain-lain, saya pikir itu yang terbesar ya di Indonesia. Dan kemudian yang paling penting sekarang adalah terakhir itu di 2022 kita juga menerbitkan green bond ya. Juni itu, ya Pak ya? Juni ya, 15 triliun ya, 15 triliun. Dan kita jadikan nanti 3 tahun bertahap 5 triliun. Alhamdulillah yang 5 triliun juga sudah selesai. Jadi kita oversubscribe itu sampai 4,4 kali. Artinya domestic market pun sebenarnya sangat concern kok dengan apa namanya hal-hal yang terkait sama green ini, ya green financing ini. Baik, yang terakhir itu saya boleh sampaikan dari inisiatif-inisiatif tadi, itu rating kita tentang ESG juga bagus ya, di mana menurut S&P Global itu rating kita 63, itu tertinggi di antara perbankan di Indonesia. 63 itu rating itu tertinggi di antara perbankan di Indonesia. Kemudian tentang sustainability itu kita juga dikategorikan sebagai low risk dari sisi implementasi ESG. Kemudian ada skor namanya ASEAN Corporate Governance Scorecard, itu kita 110,2%, itu top 3 public listed company ya. Dan kemudian ada skor CGPI yaitu Corporate Governance Perception Index itu di Indonesia, itu kita masuk the most trusted company dari sisi apa namanya pengelolaan tata kelola ya, governance itu. Dan nanti ada hal-hal yang penting sebenarnya kelanjutan daripada implementasi ini, tapi kita komit untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG ini secara baik. Ya. Dari inisiatif-inisiatif yang Bapak bicarakan tadi semuanya tentu berujung untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap net zero emission juga ya Pak ya. Nah BRI kemudian mencanangkan program BRI Menanam kalau tidak salah. Bisa Pak Sunarso sharing dengan kita apa itu BRI Jadi Menanam? prinsip net zero ya. Saya pikir prinsipnya itu apa dan definisinya apa, itu masih diperlukan strategi komunikasi yang pas kepada masyarakat. Karena untuk mencapai net zero itu pelakunya kan masyarakat sebenarnya, pelakunya yang bisa mengerjakan masyarakat, dan masyarakat kan tingkat pengetahuannya beda-beda. Maka kita harus berikan satu hal yang paling dasar yang dengan mudah bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu yang paling penting dulu ya. Nah, sepemahaman kami bahwa net zero ini kan begini, aktivitas kita
itu tidak terhindarkan, pasti mengemisi karbon. Tapi karbon yang kita emisi itu harus bisa kita absorb kembali dalam juga berbagai aktivitas. Sehingga net dari aktivitas kita itu zero karbon yang bisa diemisikan. Maka kemudian di atmosfer ini tidak makin menumpuk emisi karbon itu. Kalau begitu, dua dong aktivitas yang paling utama. Satu adalah mengabsorb karbon yang sudah gentayangan di atmosfer, itu yang pertama. Yang kedua, menahan, jangan ada emisi baru. Kalau ada emisi baru, harus langsung diabsorb. Nah, sampai saat ini, sepengetahuan saya ini, belum ada mesin untuk mengabsorb karbon dalam bentuk yang bisa mensintesa menjadi biomasa. Kalaupun misalnya mengabsorb karbon karena melalui proses pendinginan dan tekanan, kemudian karbonnya yang tadinya gas menjadi cair, ada di pabrik-pabrik gas banyak itu praktek. Tapi kemudian karbon itu jadi cair, CO2 cair segala macam, mau diapakan? Gitu. Yang paling penting kan terabsorb kembali menjadi biomasa, karena asalnya dari biomasa. Maka itu sebenarnya, meskipun analisisnya rumit tadi, aktivitas dasarnya kan sederhana. Kalau begitu, satu-satunya mesin yang bisa mengabsorb karbon gentayangan di atmosfer menjadi biomasa adalah tanaman. Tanamanlah yang bisa mengabsorb CO2, ya, karbon di udara, gitu, ditambah air dari tanah, gitu, kemudian menjadi biomasa. Maka kemudian BRI datang dengan konsep, mari kalau gitu kita bikin gerakan menanam yang kita sebut BRI Menanam. Nah, baru sekarang operasionalnya. Perlu nggak menjelaskan kepada masyarakat tentang sintesa karbon CO2 plus H2O menjadi bla 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 gitu? Perlu nggak? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Yang perlu adalah ngasih tahu kepada masyarakat, mari menanam supaya bumi kita menjadi adem, sejuk. Kan begitu. Ya. Mari menanam supaya iklim kita nggak berubah sehingga menimbulkan hujan tiba-tiba, banjir bandang, bencana. Itu saja sebenarnya komunikasi yang diperlukan. Mari menanam Bapak Ibu sekalian gitu. Maka kemudian BRI bikin mari menanam. Gitu. Sudah berapa juta pohon mungkin nih Pak? Jadi yang ditanam? ini kan kita launching kemarin itu di September tahun ini sebenarnya. Dan kita targetnya itu 1,75 juta sebenarnya setahun, termasuk nanti tahun 2023. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah menanam itu 590.000 pohon, dan itu 79% dari target kita, dan saya yakin tercapai. Kemana sebarannya? Oh, ada yang ditanam di desa Brilian itu 309.000. Kemudian ada yang ditanam di lahan nasabah kur existing itu 170.000. Ada 113.000 ditanam di nasabah kur baru. Prinsip kata singkat kata kita buat mekanismenya itu jadi mudah. Jadi nasabah ngambil kredit nih ke BRI, sebut saja KUR. Habis akad kredit kan dia berjanji, saya dengan ini gitu, nama, KTP segala macam, menyatakan berutang kepada BRI 10 juta rupiah dalam bentuk KUR ini. Maka berjanji melakukan pelunasan pada tahun sekian. Dan setelah itu kita minta dia berjanji untuk saya menerima pohon dari BRI. Jadi diselipkan klausal ya, tapi untuk menanam pohon begitu Pak ya. Tapi di tempat terpisah kita ini dikasih pohon, saya berjanji untuk menanam dan merawatnya gitu. Jadi nggak cukup melunasi kredit saja, merawat pohon. Maka kita sudah hitung kalau 1,75 juta pohon selama masa laku kredit sebutlah 5 tahun gitu. Maka pohon-pohon ini akan tumbuh menjadi tanaman berumur 5 tahun. Nanti kalau satu pohon saja berapa ton gitu biomasa yang sintesa, kita bisa lihat bahwa BRI dengan aktivitas ini memiliki aset berupa karbon berapa ton itu yang diserap dari atmosfer. Ya bisa jadi aset, nanti bisa dimonetasi, tapi kalau nggak dimonetasi paling tidak sudah mengurangi karbon yang gentayangan di atmosfer. Itu yang paling penting. Dan lama-lama nanti kita akan nggak cukup 1,75 juta. Sekarang kita punya 8 juta nasabah KUR. Kalau 8 juta itu masing-masing nanam satu pohon, 8 juta pohon loh. Belum internal BRI. Dan kita juga akan bagi nasabah-nasabah yang punya lahan, nanam di lahannya sendiri. Karena di lahannya sendiri silakan nanam buah-buahan. Bibitnya kita kasih. Ada durian, ada mangga, ada apokat, ada guava ya, jambu itu ada, dan ada yang lain-lain. Tapi kemudian kalau misalnya nasabahnya nggak punya lahan, kan bisa kerjasama sama sama desa. Desa biasanya punya lahan yang untuk fasilitas umum. Mungkin di kota juga ada. Dan itu nggak harus buah-buahan, bisa kita tanami tanaman
hutan, hias. tanaman hutan, tanaman yang ya peneduh segala macam. Yang penting kan bisa mensintesa karbon. Kita juga sudah punya jenis-jenis tanaman yang paling cepat mensintesa karbon ada gitu. Gitu. Misalnya contoh sukun, tembesi dan lain-lain. Itu kita ada semua. Oke. Bagaimana sekarang di perkotaan? Kalau nggak punya lahan, udah gangnya sempit, selokannya bau segala macam. Itu justru menjadi sasaran. Itu justru menjadi sasaran. Kalau itu kita tanam tanaman-tanaman hortikultura yang bisa dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya sayur yang bisa ditanam di pot, cabai yang bisa ditanam di pot, atau di tanaman gantung. Karena itu akan menyerap karbon dan memproduksi oksigen yang dibutuhkan untuk orang yang bernafas di sekitarnya. Jangan sampai kita bernafas saja berebut oksigen gitu ya. Untuk bernafas saja berebut oksigen. Saya pikir gerakan ini yang harus kita, dan tidak sulit. Saya katakan tidak sulit. Itu hanya butuh role modeling, contoh saja. Itu yang kita lakukan di gerakan BRI Menanam. Baik, Pak Narso sudah memimpin BRI sejak 2019 ya Pak ya. Saya masih mau gali lagi mengenai kepemimpinan Pak Narso, tapi di segmen berikutnya kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami Leaders Corner bersama Dirut BRI, masih akan kembali sesaat lagi. Senang sekali Anda masih bersama kami di Leaders Corner dan masih bersama saya Direktur Utama BRI Pak Sunarso. Pak, di tengah tantangan ekonomi yang demikian beratnya dan ada 125.000 karyawan BRI yang Bapak pimpin ya Pak? Ya BRI saja. BRI saja. Belum grup itu. Belum grupnya. Nah, apa tantangan Bapak untuk membawa BRI ini mengarungi masa-masa depan yang katanya akan lebih sulit nih Pak di 2023 tentunya? Saya tadi sudah sampaikan bahwa di 2023 itu memang situasinya sulit, tapi kita nggak boleh menyerah, tidak boleh pesimis. Kita tetap harus optimis, tapi nggak boleh jumawah, ya gitu. Artinya sembrono, kemudian petentang-petenteng lah kasarnya itu begitu. Jadi harus tetap kita jalani dengan optimis, tapi kita harus penuh kewaspadaan supaya kebijakan yang kita ambil, strategi yang kita terapkan itu tepat dan presisi gitu, dan bisa dieksekusi dengan baik. Itu dulu. Kalau tantangannya sekarang bagi BRI, saya sebagai pemimpin BRI Group, tantangannya sebenarnya cuma dua. Yang pertama adalah mempertahankan ya, sustainability, keberlanjutan dari kinerja BRI ini. Kenapa demikian? Karena setiap kita melangkah, gagal atau sukses, selalu saja kita itu dikuntit ya, diikuti oleh namanya strategic risk. Apa strategic risk itu? Strategic risk itu adalah ketika kita secara strategik nggak pas merespon challenge, maka kemudian kemampuan bersaing kita menjadi turun ya. Maka kemudian kita tidak mampu bersaing, apalagi mempertahankan market share kita. Dan kemudian jawabannya itu adalah transformasi. Itu tantangan pertama. Tantangan pertama adalah bagaimana kita mempertahankan kinerja kita itu tetap paling tidak tercermin di penguasaan market share. Kalau kita kena strategic risk itu, obatnya hanya satu, transformasi. Namun demikian, transformasi itu tidak mudah. Ya. Maka muncul tantangan yang berikutnya. Kita bikin program transformasi, macam-macam strategik yang canggih-canggih. Tapi ada tantangannya. Tadi kan disebut, karyawannya aja 125.000. Belum lagi, itu di bank. Belum tadi di grup mungkin 200.000. Terus bagaimana kita mengkomunikasikan program transformasi itu? Sedangkan yang kita harus ajak komunikasi bukan hanya karyawan, tapi seluruh stakeholder kita harus komunikasikan. Siapa saja stakeholdernya? Satu, pemegang saham, shareholder. Kita harus berkomunikasi kepada shareholder, memberikan harapan, ekspektasi bahwa kita akan setor kinerja keuangan ya, yang mungkin melebihi ekspektasi mereka. Karena kita dititipi modal untuk dikelola. Maka kita harus menambah besar, memberikan nilai tambah kepada setiap sen modal yang ditempatkan di BRI. Itu kita harus komunikasikan, strateginya apa, eksekusinya seperti apa, monitoringnya seperti apa. Kebetulan pemegang saham kita dua yang besar. Satu adalah pemegang saham yang namanya pemerintah. Maka kita harus komunikasi sama pemegang saham yang namanya pemerintah ini. Wahai pemerintah, kami akan melakukan transformasi seperti ini dan kita berharap kita bisa store dividen sekian dan kemudian memberikan capital gain sekian. Itu harus kita komunikasikan. Demikian juga pemegang saham yang berikutnya kan publik.
Apalagi kita dituntut keterbukaan, governance yang baik. Itu melalui komunikasi. Yang berikutnya kita harus komunikasi kepada stakeholder yang namanya pemangku kebijakan, regulator. Maka kita harus comply dengan kebijakan itu. Kemudian yang berikutnya stakeholder kita namanya customer, nasabah. Kita harus komunikasikan bahwa datanglah ke BRI, welcome ke BRI, mari kita tumbuhkan bersama-sama BRI. Dan BRI harus mampu memberikan layanan yang beyond ekspektasi mereka. Itu yang paling penting. Ada stakeholder yang lain lagi yang juga sangat penting. Itu namanya karyawan, pekerja. Kita harus memastikan kepada karyawan untuk bisa memberikan tempat kerja yang kondusif untuk bisa menumbuh kembangkan karir mereka sesuai potensi mereka. Saya ulangi lagi, sesuai potensi mereka. Gitu. Dan potensi itu harus diakses, harus diapa-apa segala macam, sehingga mereka harus berkompetisi secara sehat, memberikan yang terbaik dari mereka kepada perusahaan. Dan itulah yang kita gabung menjadi yang terbaik dari BRI. Itu yang paling penting. Yang terakhir, stakeholder bernama masyarakat. Masyarakat ya tergantung interestnya. Lewat di depan BRI, ngelihat gedungnya kotor. Kan kemudian paling dong, ini bank kok kotor banget. Maka kemudian wajah kita kepada masyarakat juga harus tampil dengan proper gitu. Karena apa? Ketika orang interestnya terhadap bahwa kantor BRI kotor, mereka nggak mau tahu dijelaskan. Ini BRI labanya terbesar gitu. Nggak efek. Tapi kok kantornya kotor? Tapi kok kantornya kotor, itu nggak efek. Sama dengan karyawan juga kita bank terbesar, tapi kita tetap harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati kita kena strategic risk, maka kita bisa tiba-tiba saja jatuh. Itu komunikasi seperti ini harus balance, harus proporsional. Itu yang paling penting. Saya kira tantangan dua tantangan itu. Satu adalah melakukan transformasi secara terus-menerus, ya, berkelanjutan, dan kemudian mengkomunikasikannya secara efektif. Kepada seluruh stakeholder. Baik, termasuk masyarakat. Iya. Pak, sebagai leader, nilai apa yang ingin Bapak bangun dan visi besar Bapak untuk BRI sendiri itu apa? Pertama, saya kira BRI ini kan perusahaan besar ya, yang memiliki banyak stakeholder dan harus mampu meng-create value kita. Dan ya kebetulan sekarang di BUMN ini menurut saya baguslah ya, di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ini, menurut saya BUMN itu menjadi lebih fokus dan lebih tuntas gitu ya. Kenapa bisa lebih fokus? Karena memang tugas BUMN ini kan create value dan kemudian sering campur aduk gitu antara social value dengan economic value. Tapi sekarang udah ada jelas, ada BUMN A, B, C, D yang dititik beratkan untuk create social value saja gitu. Tapi ya pasti ekonomi value-nya untuk self sufficient saja gitu. Supaya jangan minta PMN, jadi minta permodalan penyertaan modal pemerintah gitu. Itu. Terus kemudian ada BUMN yang memang dititik beratkan untuk di KPI-nya itu untuk create economic value. Ya memang nyari duit gitu. Nah, BRI bank yang melayani UMKM, bersyukur kita dapat tugas dua-duanya. Ya create atau mendeliver economic value, nyari laba, itu juga ada targetnya. Gitu. Jadi nyari laba itu ada targetnya. Gitu. Kemudian juga selain itu adalah mendeliver social value, yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dan ini menurut saya penting gitu ya. Dan kemudian kalau gitu kita mesti terjemahkan, dalam rangka BRI bisa mendeliver economic value, apa aja kira-kira? Kita harus laba, kita harus store dividen, kita harus bayar pajak, kita harus mempertahankan dan meningkatkan market kapitalisasi. Itu ya. Tapi kemudian itu saja nggak cukup, kita juga harus mendeliver social value. Kita harus membangun bersama-sama yang disebut ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk menjawab tantangan ke depan, BRI melakukan transformasi yang seumur saya masuk BRI, saya datang ke BRI 2015 ya. Waktu itu kita bersama-sama melakukan transformasi dengan visi waktu itu, kita ingin menjadi the most valuable bank in Southeast Asia and home to the best talent. Jadi itu, dua itu. Kalau mau jadi the most valuable bank, maka kita juga harus menjadikan BRI ini rumah bagi talent-talent terbaik di Republik ini. Itu kita garap. Dan kemudian saya sempat ke Pegadaian, kemudian saya juga melakukan transformasi di sana. Terus saya balik lagi ke sini untuk memastikan juga bahwa transformasi itu jalan. Transformasi itu jalan, kemudian kena pandemi. Dan itu kan muncul lagi strategic risk kan, maka kita responnya harus transformasi. Maka program transformasi kita review, kita cocokkan, kita matchingkan dengan tantangan yang ada pandemi. Maka kemudian kita sudah melibatkan perusahaan anak, maka aspirasi kita ingin menjadi the most valuable banking group karena melibatkan perusahaan anak in Southeast Asia.
Dan yang home to the best talent sudah otomatis ada di dalamnya. Tapi kemudian kita kalau mau jadi the most valuable banking group in Southeast Asia, maka sekaligus kita wajib hukumnya kita menjadi champion of financial inclusion. Jadi di champion of financial inclusion inilah di situ ada bagaimana kita meng-create social value. Karena kita akan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dan kita ingin melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin, maka transformasi kita fokuskan kepada digital dan culture. Kira-kira seperti itu dan kemudian Revolution 2.0 kita sebutnya itu. Revolution 2.0 yang kita ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia, champion of financial inclusion, dan kemudian strategi pertumbuhan kita adalah tadi mendorong nasabah existing naik kelas. Dan kita go smaller mencari nasabah-nasabah yang baru di ultramikro. Dan go smaller itu yang kita implementasikan dengan membentuk holding ultramikro. Kira-kira visi besarnya itu akan kita capai seperti itu. Nah, Pak Narso, Anda kan sebagai seorang bankir sudah banyak sekali Pak mendapatkan penghargaan dari hasil research saya ya Pak ya. BRI juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan baik dari BUMN maupun dari majalah-majalah perbankan. Mungkin ada closing statement pesan-pesan dari Pak Narso kepada pemirsa CNN Indonesia. Saya cuma mau mengatakan begini ya, terima kasih ya berbagai lembaga sudah memberikan penghargaan kepada saya dan itu pengakuan daripada mungkin dedikasi saya, kontribusi saya kepada masyarakat gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah, kembali lagi, situasi kita tidak mudah. Dan BRI yang disebut banknya rakyat kecil ini, dalam situasi yang tidak mudah, harus merestrukturisasi ya, 3 juta nasabah UMKM untuk bisa selamat dari dampak pandemi. Dan itu nilai kreditnya nggak tanggung-tanggung. 256 triliun kredit kita harus restrukturisasi. Dan alhamdulillah dengan ketelatenan dan ketepatan strategi kita berhasil. Sekarang sudah banyak yang lunas, banyak yang lancar kembali, dan kemudian kalau yang tidak bisa diselamatkan pun tidak sampai mengganggu banknya karena kita punya cadangan yang baik. Namun yang penting yang saya sampaikan kepada masyarakat adalah, seperti apapun persepsi masyarakat tentang BRI ini, pasti masih banyak ketidaksempurnaan di sana-sini. Ya, dan kita komit untuk selalu memperbaiki itu. Namun demikian saya sampaikan, dalam situasi yang sulit ini, kemarin tahun lalu laba BRI 32,4 triliun. Dan dari situ kemudian kita bagikan dividen 85%. Maka kemudian yang porsi pemerintah kita setor dividen 14 triliun. Dan kemudian kita bayar pajak 12 triliun. Apa artinya? 26 triliun keuntungan itu semua kita balikan kepada negara. Dan negara melalui APBN membuat program yang kembali lagi ke masyarakat. Jadi apapun BRI, berapapun labahnya BRI, itu akan kembali kepada negara kepada rakyat. Maka adalah pantas dan wajib hukumnya masyarakat untuk mensupport dan mendukung kinerja BRI. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan kemudian kita sendiri yang kerja di BRI, kita tahu bahwa BRI ini BUMN. Ya. Di neracanya itu masih neraca BUMN. Neraca BUMN itu cirinya apa? Baik regulator, baik undang-undang. Ya, berdasarkan undang-undang. Neracanya BUMN itu separuh punya negara, separuh bukan. Asetnya adalah aset negara, hutangnya bukan hutang negara. Itu kita harus tahu semua. Maka kita harus mengelola itu dengan hati-hati. Jadi, memang kita ditugaskan untuk mencari untung. Tapi mengelolanya hati-hati supaya selamat. Jadi, closing statement, mengelola bank BUMN seperti BRI ini, kita hanya butuh 2 sahabat yang sangat kita butuhkan. Di sebelah kanan kita harus ada si untung, dan di sebelah kiri kita harus ada si selamat. Mudah-mudahan kita kelola dengan BRI dengan untung dan selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narso atas waktunya bersama CNN Indonesia dan sudah sharing bersama kami. Semoga visi besar dari BRI untuk menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion ini dapat segera tercapai dengan kinerja yang semakin baik di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak Narso. Dan demikianlah bincang-bincang kami dengan Direktur Utama BRI, Bank Rakyat Indonesia, Pak Sunarso. Semoga memberikan insight dan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.